Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi peton 2 kali ini masih membahas dan masih melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu tentang diagram interaksi. Jadi ini diagram tegangan dan regangan penampang dengan beberapa baris tulangan. Jadi ini ada baris tulangan baja yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang AS1 ini adalah tulangan yang berada paling jauh dari sisi tekan. Jadi jaraknya D1. Begitu pula seterusnya. Jadi D2, D3, D4. D4 ini yang paling terdekat ke sisi tekan. Jadi serat atas ya, serat atas itu sisi bagian tekan, karena dia tertekan kalau ketika diberi beban dari atas. Nah, ini ada epsilon CU sebesar 0,03, dia tekan, compression ini tekan, epsilon S4 dan seterusnya hingga epsilon S1. Dimana nilainya itu Z dikalikan epsilon Y. Nah, ini stres atau tegangan. Jadi ini strain itu regangan, stres itu tegangan. Besarnya Fc sama dengan 0,85 F aksen C, sama seperti sebelumnya ya. Cuma di sini ada beberapa gaya lagi. Jadi akibat adanya tulangan ini. Jadi ada Fs4, Fs3, Fs2 dan Fs1. Nah, tingginya blok beton itu besarnya beta 1 dikalikan dengan C. Nah, ini kita akan membuat diagram interaksi kali ini ya. Ini langkah-langkahnya, yaitu yang langkah pertama menghitung kapasitas beban aksial P0. Jadi rumusnya seperti ini. Nanti tinggal dimasukkan saja. Nah, yang kedua kita harus menghitung aksial PNB dan lentur MNB. Kita harus menghitung garis netralnya terlebih dahulu. Nah, perlu diperhatikan, kalau kan ada 3 kondisi ya. Kondisi seimbang, kondisi tekan, dan kondisi tarik. Kalau kondisi seimbang, nilai Z-nya itu kita inputkan -1. Jadi di sini -1. Kalau kondisi tekan, nilai Z-nya di atas -1. Bisa 0 dan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau kondisi tarik itu di bawah -1, yaitu -2, -3 dan seterusnya. Jelas ya? Jadi kondisi seimbang itu batasnya Z-nya -1. Sehingga epsilon S1 nilainya sama dengan minus epsilon Y. Nah, ini yang menghitung tinggi A sama ya. Jadi tingginya blok beton, blok tekan itu tadi, itu beta 1 dikalikan dengan C. Beta 1 itu ditentukan dari rumus pada pasal 10.2.7.3. Nah, menghitung regangan tulangan baja untuk setiap baris, di mana I itu 1, 2, dan 3. Digunakan rumusnya seperti ini. Menghitung tegangan tulangan tiap baris, FST yang tadi itu ya. Yang ini ya. Fs ini ya. Itu dari rumus ini. Jadi ada epsilon ST dikalikan modulus elastisitas dari baja atau ES. Lalu kita menghitung gaya pada beton dan baja. Kalau gaya tekan beton, rumusnya 0,85 Fc aksen A dikalikan B. Ini ya. Nah, ini 0,85 Fc aksen A dikalikan B. B itu tebalnya ini. Nah, kalau gaya tekan pada baja tulangan, kalau A-nya kurang dari DI, maka FST-nya sama dengan F kecil ST dikalikan AST. Kalau A-nya lebih besar dari DI, maka FST-nya dalam kurung F kecil ST dikurangi 0,85 Fc aksen dikalikan AST. Nah, kita menghitung kapasitas aksial nominal PNB ya. Sama seperti rumus yang telah dibahas sebelumnya, yaitu CC plus CS dikurangi T. Nah, kalau kapasitas momen MNB juga sama, CC dikalikan ini, CS dikalikan ini, plus T dikalikan ini. Oke, terus kapasitas maksimal beban aksial tekan atau PNmax. Rumusnya seperti ini. Dan kapasitas tarik murni atau PNT rumusnya AST dikalikan FY. Yang keenam, kita menghitung PN dan MN pada kondisi keruntuhan tekan. Nah, ini yang telah dibahas yang tadi ya. Jadi kalau keruntuhan tekan,
mengambilnya nilainya Z lebih dari -1. Jadi di atas -1. Bisa itu 0, 0,5, 0,75, 1, dan seterusnya. Diambil minimal 2 untuk dapat terlihat bentuk kurva. Jadi diambil minimal 2 nilai. Nah, kalau kondisi keruntuhan tarik, itu Z-nya kurang dari -1. Misal -1,5, -2, dan seterusnya. Ini juga diambil minimal 2 agar dapat terbentuk kurva pada keruntuhan tarik. Ini langkah pembuatan diagram interaksi. Jadi seperti ini ya maksudnya ya. Nah, Z sama dengan -1 itu seperti ini di titik D ini. Di titik C itu di atasnya dan seterusnya. Ini contohnya diambil seperti ini. Nah, kalau kondisi keruntuhan tarik itu kurang dari -1. Nah, ini contoh. Kita diminta untuk menggambar diagram interaksi dari penampang berikut dengan data-data seperti ini. Oke, jadi ini tinggal diinputkan sebetulnya ya. Tinggal diinputkan nilainya. PN max didapat sekian. Lalu menentukan nilai CB. Pada keruntuhan seimbang dulu ya, didapat CB-nya sebesar 211 mm. Nah, kalau yang PN regangan tekan baja atau epsilon S aksen itu didapat sebesar 0,0022. Nah, beta satunya 0,84 dikalikan 211 sehingga didapat 176,34 mm. Ini menentukan tegangan baja sama dengan FY, nilai Fs dan Fs aksen itu sebesar 400 MPa. Untuk PNB juga demikian, jadi dimasukkan CC plus CS dikurangi dengan TS, yaitu didapat sebesar sekian. Nah, yang kedua, kekuatan pada runtuh seimbang PNB dan MNB. Jadi kita menentukan nilai MNB. Itu yang lanjutan dari yang tadi ya. Jadi PNB kita itu sudah dapat dari sini. Ini 1299. Nah, ini sekarang kita menentukan MNB. Dimasukkan data-datanya sehingga didapat 371 sekian. Nah, MNB dan PNB. Jadi ini MNB, nilai MNB, ini PNB. Jadi ini koordinat ya. Ini adalah titik koordinat untuk dimasukkan ke diagram atau kurva diagram interaksi. Nah, ini kapasitas maksimal beban aksial tekan atau PN max, yaitu sebesar dapat 453,0287 N. Nah, sehingga ini 0, PN max. Kalau tarik murni itu 157, jadi 0, minus 157 karena ini tarik ya. Tarik itu nilainya minus karena dia di bawah. Kalau tekan dia positif. Oke, ini nanti bisa dicoba hitung sendiri ya ketika dia di keruntuhan tekan dan keruntuhan tarik. Nah, jadi diagramnya jadi seperti ini. Diagram tekan. Coba kita cek di mana Z sama dengan -1 atau seimbang. Tadi kita cek nilainya. Nilai MNB dan PNB. MNB ketemu 371 sekian dan 1299 ya PNB-nya. Oke. Nah, berarti ini kan ketemu di sini 371 sekian dan 17 sekian di sini. Berarti tepat ya. Nah, PN tekan maksimum di sini di titik ini letaknya. Jadi 0,453. Sedangkan tarik murni 0, minus 157 sekian. Jadi di sini. Nah, jadilah diagram interaksi pada kolom dengan dimensi seperti pada soal. Nah, pada ini. Oke. Saya rasa materi yang cukup sampai di sini. Silakan ditanyakan jika ada yang ingin didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.